sistem silvikultur di negara lain. Adapun sistem silvikultur di negara lain yaitu menerapkan sistem polycyclic management system. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu Philippine Selective Logging. Ide dasar dari semua sistem penebangan selektif adalah meninggalkan jumlah sisa yang cukup setelah penebangan, yang akan memastikan penebangan ekonomis pada akhir masa penebangan kayu dan penebangan kayu yang berkelanjutan di masa depan. Di Filipina, CC bervariasi menurut wilayah iklim, yaitu 30, 35 sampai 40 tahun. Pelaksanaannya memiliki langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang pertama yaitu penandaan batas-batas pengaturan. Pengaturan adalah semacam unit manajemen yang ditandai untuk perencanaan, pelaksanaan pemanenan kayu, kemudian pengendalian dan pencatatan tujuan. Ini juga merupakan unit referensi untuk data tentang hasil, kemudian stok tumbuh, dan melayani tujuan inspeksi dalam bentuk apapun. Selanjutnya yang kedua yaitu prosedur pengambilan sampel untuk menghitung tujuan penandaan seperti residu. Untuk tujuan ini dilakukan survei pengambilan sampel sebanyak 5% yang akan memberikan indikasi tentang struktur DBH tegakan. Jumlah minimum pohon yang dibiarkan sebagai sisa yang tidak rusak dihitung menurut peraturan. Adapun peraturannya yaitu 70% dari kelas DBH 20 sampai 60 cm, kemudian 40% dari kelas DBH 70 cm. Di hutan Dipterocarp Filipina, residu dapat dipilih dari sekitar 70 Dipterocarp. Selanjutnya yang ketiga yaitu penandaan residual. Residu harus ditandai dalam distribusi merata di area pengaturan. Hanya tempat penebangan kayu, yaitu area di mana kayu gelondongan akan dikumpulkan nanti, yang akan dihilangkan. Kemudian yang keempat, penebangan. Yang diperbolehkan untuk ditebang adalah semua pohon dari kelas 80 cm DBH. Kemudian 60% pohon di kelas 70 atau 65 sampai 70 cm. Selanjutnya yang kelima yaitu inventarisasi. Adapun tujuan dari inventarisasi ini ialah untuk mendapatkan data tentang pertumbuhan stok dan kenaikan untuk tujuan regulasi hasil. Kemudian memperoleh data untuk kemungkinan koreksi dalam pelaksanaan operasi penebangan. Selanjutnya, inventarisasi ini adalah dasar untuk menghitung denda yang harus dibayar oleh pemegang izin konsesi untuk sisa yang rusak. Kemudian tidak diperbolehkan mengganti sisa yang rusak yang ditandai dengan pohon yang rusak. Selanjutnya yang keenam yaitu TSI, dilakukan mulai 6 sampai 10 tahun setelah penebangan. Baiklah, selanjutnya masalah dalam implementasi. Adapun masalah-masalah dalam implementasi yang pertama yaitu setelah eksploitasi hutan Dipterocarp Filipina yang sangat kaya menurut data inventarisasi, rata-rata hanya tersisa sekitar 20 pohon per hektar atau lebih dari 15 cm DBH. Tetapi tanda sisa pada tegakan yaitu 70% DBH di kelas 20 sampai 60 cm atau 70,4 pohon per hektar. Kemudian 40% DBH kelas 70 cm atau 6,7 pohon per hektar. Namun demikian, ada banyak tegakan yang ditebang di mana kurang dari 10 pohon
yang selamat dari operasi penebangan. Jumlah ini terlalu kecil untuk memastikan penebangan ekonomis pada siklus berikutnya. Yang kedua yaitu sampel 5% sebelum eksploitasi biasanya tidak mewakili pengaturan dalam praktiknya. Hanya dilakukan setengah hati atau tidak dilakukan sama sekali. Selanjutnya yang ketiga, distribusi yang tidak merata dari residu yang ditandai atau telah disebutkan. Selanjutnya yaitu sistem penebangan selektif Queensland Utara. 1 tahun sebelum penebangan dilakukan pemotongan tanaman merambat dan tumbuhan bawah khususnya seperti Liporte moridies. Selanjutnya penandaan pohon yang dapat dipanen dengan minimal DBH 58 cm dengan kayu utilitas umum. Dan harus diperhatikan bahwa pohon berbiji besar dalam jumlah yang memadai. Selanjutnya, tahun penebangan dilakukan eksploitasi dan pengendalian Liporte. Terus pemusnahan pohon yang bentuknya buruk dan pohon yang kurang berharga untuk membebaskan tanaman potensial untuk siklus penebangan berikutnya. Selanjutnya yaitu di mana regenerasi alami tidak mencukupi, maka pengerjaan tanah atau penanaman pengayaan harus dilakukan. 3 tahun setelah penebangan atau 4 tahun setelah penebangan dilakukan kegiatan pembebasan atau pemurnian. Selanjutnya untuk siklus penebangan atau siklus pemotongan adalah 15-20 tahun. Selanjutnya yaitu keistimewaan sistem selektif Queensland Utara. Adapun keistimewaannya atau kelebihannya yaitu regenerasi alami, penanaman pengayaan dapat menjadi bagian dari sistem. Kemudian pohon yang akan ditebang dapat dari kelas diameter manapun, jika perlu dari sudut pandang silvikultur. Serta untuk melakukan pemanenan dilakukan oleh personil kehutanan yang berkualifikasi seperti Dinas Kehutanan pemerintah. Untuk saat ini, semua penebangan telah dihentikan di hutan hujan tropis Queensland Utara karena dinyatakan sebagai kawasan warisan kata. Selanjutnya, sistem offsurian di Selos. Ini adalah contoh di mana pertimbangan ekologi merupakan aspek penting. Ini dikembangkan di Pusat Penelitian Pertanian Suriname di Selos dan sebagian sudah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Suriname. Untuk situasi silvikultur di Suriname yaitu kepadatan pohon rendah, ekonomi pertambahan rendah pohon dengan kondisi sekitar 2 meter per hektar. Kemudian untuk jarak transportasi yang jauh dan daftar infrastruktur yang rusak atau yang sudah buruk. Selanjutnya dari 50 spesies pohon ekonomi telah disusun. Persyaratan dasar dari sistem pengelolaan yang sesuai yaitu kayu berkualitas tinggi harus diproduksi dalam waktu sesingkat mungkin. Kemudian perlakuan silvikultur harus sesedikit mungkin mengganggu ekologi dan menjaga keanekaragaman spesies yang tinggi dengan melestarikan struktur yang tidak rata. Kemudian semua pilihan silvikultur harus ditinggalkan untuk masa depan. Kondisi yang baik untuk memproduksi produk non-kayu harus dipertahankan. Selanjutnya, sistem harus tahan terhadap kelalaian. Siklus nutrisi tidak boleh terpengaruh secara serius. Berdasarkan hasil dari petak percobaan dan pengalaman di areal tersebut, rancangan berikut diajukan yaitu siklus penebangan 20 tahun,
dan tidak ada diameter minimum untuk pohon yang akan ditebang. Kemudian pemanenan harus dibatasi hingga 20 meter per hektar setiap 20 tahun, sedangkan harus ada stok tumbuh ekonomis tersedia sebesar 40 meter per hektar untuk mengkompensasi pembusukan dan kerugian lainnya. Kemudian dimungkinkan juga untuk meninggalkan pohon dewasa. Untuk perawatan silvikultur intensif, CC berikutnya dengan arboresida pada usia 0 sampai 8 dan 16 yang mengurangi area basal menjadi 1/3 dari 30 menjadi 10 meter per hektar. Kemudian harus meningkatkan pertumbuhan pohon ekonomi untuk organisasi, perencanaan, pengendalian, dan lain-lain. Areal tersebut dibagi menjadi blok-blok berukuran 400 sampai 200 meter. Selanjutnya yaitu monocyclic management system, yaitu berupa sistem silvikultur yang juga diterapkan di negara lain. Menurut terminologi silvikultur, sistem pengelolaan monosiklik tidak hanya mencakup hutan tanaman yang dikelola dengan penebangan dan penanaman yang jelas, tetapi juga sistem pengolahan di hutan alam di mana hanya terdapat satu generasi pohon. Ini termasuk juga sistem naungan kayu. Di kawasan hutan tropis lembab, sistem ini menjadi pengecualian langka. Meskipun dalam kondisi khusus, sistem ini berhasil atau sangat berhasil. Berbeda dengan sistem polisiklik. Pemotongan ekonomis berikutnya hanya terwujud setelah rotasi lengkap. Peralihan hanya ada perbaikan penebangan yang umumnya tidak memberikan keuntungan ekonomi langsung. Jangka waktu yang lama tanpa keuntungan besar dari pemanenan kayu adalah kelemahan utama dari sistem ini. Pertama, Malayan Regeneration Improvement System atau MIRIS. Pada tahun sebelum penebangan dilakukan tiang tebang, yaitu penebangan pohon tumbuhan bawah setinggi 30 cm atau DBH. Pengaturan waktu tidak bergantung pada aktivitas selanjutnya, bergantung pada permintaan. Pengawasan yang baik agar tidak ada spesies ekonomis yang ditebang. Pada umumnya di hutan primer, bagaimanapun sebagian besar jenis tiang yang tidak tumbuh menjadi ukuran besar. Tujuannya yaitu dengan membuka tajuk bawah, kondisi untuk regenerasi alam atau NR, seperti spesies ekonomi harus diperbaiki. Pada tahun penebangan dilakukan penebangan benih. Tujuan penebangan benih adalah untuk membuka kanopi hutan untuk mendorong regenerasi yang ada. Ini dimaksudkan untuk membuat bukaan yang didistribusikan secara teratur sepanjang 7 sampai 12 meter D. Dengan ini menawarkan kondisi cahaya yang optimal. Pengalaman menunjukkan bahwa bukaan ini membantu NR yang ada, tetapi tidak mendorong pembentukan bibit baru. Pada 3 tahun setelah penebangan, adapun kegiatan yang dilakukan yaitu perbaikan tegakan kayu atau TSI. Yang pertama yaitu pemotongan tanaman pemanjat, pohon seperti pohon Eugissona, tanaman liar, Musa SPP, jahe, dan sebagainya. Selanjutnya, penyangga racun pada semua pohon yang seharusnya ditebang oleh kontraktor dalam satu penebangan pembibitan, tetapi dibiarkan untuk alasan tertentu. Selanjutnya, di mana generasi alami dari spesies komersial karena ditanam semua pohon lain di atas 5 meter DBH harus ditebang. Selanjutnya yaitu batang racun semua pohon di
di bawah 30 cm dbh yang tidak memiliki nilai ekonomi atau ekologi atau silvikultur. Penebangan terakhir dilakukan 4-5 tahun setelah penebangan benih pertama. Namun demikian hanya diperoleh ketika pengambilan sampel regenerasi linier atau pengambilan sampel miliatre. Terbukti bahwa terdapat generasi yang cukup atau 40% penebaran plot miliacre. Perbaikan tegakan kayu TSI 3-4 tahun setelah penebangan terakhir TSI dilakukan, yaitu penyangga racun pada semua pohon yang tidak diinginkan. 2. Pemotongan pemanjat. Dan yang 3. Penipisan NR yang terlalu rapat. Akhirnya tegakan hanya terdiri dari yang alami saja. Regenerasi spesies ekonomi dengan pertumbuhan lanjut yang tersebar. Semua pohon lainnya telah dihilangkan secara berturut-turut. Dengan bertambahnya usia tegakan, lebih banyak TSI dan survei regenerasi dengan ukuran plot yang lebih besar, yaitu 5x5 atau 10x10 meter. Adapun kondisi dasar untuk keberhasilan penerapan sistem ini ialah yang pertama yaitu pasar untuk tiang dan spesies yang kurang berharga. Kedua, regenerasi alami dalam posisi menunggu harus ada atau muncul di antara penebangan. Yang ketiga yaitu harus ada infrastruktur yang baik dan personel yang terlatih dengan baik untuk mengawasi berbagai operasi. Selanjutnya yaitu Malayan Uniform System atau MUS. Keistimewaan dari sistem ini adalah seluruh tegakan komersial dipanen dalam satu kali operasi. Namun eksploitasi hanya diperbolehkan jika survei sampel regenerasi linier atau pengambilan sampel miliacre telah membuktikan bahwa ada regenerasi yang cukup dalam posisi menunggu. Semua pohon dengan tinggi badan lebih dari 45 cm diperbolehkan untuk ditebang. Setelah penebangan, semua yang cacat atau tersisa dan pohon yang tidak diinginkan akan diikat dengan racun. Kemudian tegakan yang tersisa hanya terdiri dari regenerasi alami. Kemudian yang berkembang pesat akan dilakukan pemeliharaan. Untuk sementara waktu akan bercampur dengan pionir. Sebagai bonus untuk rotasi berikutnya, mungkin ada pohon yang lebih kecil di bawah batas tebang dari hutan aslinya. Ini hanya akan menjadi bonus dalam sistem monosiklik. Tetapi dalam sistem polisiklik, tanaman ini merupakan panen utama. Adapun urutan dari operasi di MUS, yang pertama yaitu survei pengambilan sampel diagnostik untuk menilai keberadaan regenerasi alami. Kedua, menyelesaikan inventarisasi pohon yang dapat dipanen. Yang ketiga yaitu penebangan semua pohon yang dapat dipanen dalam satu operasi. Keempat, penebangan racun pada semua pohon yang tidak diinginkan. Yang kelima, TSI 6 tahun setelah eksploitasi. Selanjutnya yaitu Tropical Shelterwood System in West Africa. Sistem perlindungan kayu tropis di Afrika Barat merupakan eksploitasi hutan hujan tropis pada awal yang sangat selektif. Hanya beberapa pohon yang berharga di daerah itu yang ditebang tanpa memikirkan hutan yang tersisa. Regenerasi alami spesies ekonomi dan hasil yang berkelanjutan ini harus menyebabkan pemiskinan hutan di Afrika. Industri kayu hanya dimanfaatkan pada masa itu untuk mengekspor kayu dari Meliaceae seperti kahaya dan
Entadophargama spp, dan beberapa lainnya. Rimbawan Inggris yang telah mendapat pengalaman dengan RIS, sejenis sistem perlindungan kayu di hutan Dipterocarpa Malaya, dipindahkan ke Nigeria dan Ghana dan mencoba sistem serupa yang sama. Perbedaan yang mencolok dengan RIS Malaya adalah pembukaan yang hati-hati yang dimulai bertahun-tahun sebelum eksploitasi. Ini merupakan adaptasi terhadap kebutuhan cahaya yang lebih tinggi dari Melaceae yang tidak memiliki kemampuan Dipterocarpaceae untuk tetap dalam kondisi dormansi meristematik selama beberapa tahun. Di Ghana, sedikit modifikasi dari sistem Nigeria digunakan. Hari ini TSS tidak digunakan lagi di Afrika karena alasan ekonomi. Di sini kegiatan utama terdiri dari konservasi hutan alam, menjadi perkebunan atau penanaman pengayaan. Selanjutnya, Hexet Silterwood System atau HSSS of Trident. Informasi latar belakang silvikultur seperti ekologi dan ekonomi menghasilkan HSS Trinidad dirancang terutama untuk regenerasi alami spesies pionir dengan kayu ringan yang banyak diminati di sana untuk pabrik korek api. Kemudian sistem silvikultur harus mempertimbangkan fakta bahwa hutan ditebar di tanah berpasir dengan sangat mudah terkikis yang terus-menerus membutuhkan tutupan pohon. Orang juga telah mengamati bahwa pohon-pohon yang banyak diminati disebarkan oleh burung dan kelelawar buah. Pertimbangan lain adalah bahwa ada permintaan tinggi untuk kayu dalam bentuk apapun. Untuk pembakaran pohon yang tidak diinginkan dapat dilakukan secara gratis oleh kontraktor yang bahkan bersedia membayar sejumlah biaya. Pada 1 tahun sebelum penebangan dilakukan pemotongan panjat. Pada tahun penebangan, semua spesies yang dapat dipasarkan di bawah pengawasan Dinas Kehutanan ini akan ditebang. Selanjutnya, pada 1 tahun setelah penebangan dilakukan perlindungan kayu terbuka dari pohon-pohon komersial. Untuk 2 tahun setelah penebangan, sisa pohon kecil di bawah tanah dengan besarnya kayu keras diperbolehkan untuk pembuatan arang terhadap pohon yang memiliki harga kecil dengan tajuk besar yang belum digunakan dalam operasi sebelumnya. Kemudian diikat dengan tali racun. Masih ada tegakan agak terbuka dari pohon non-komersial yang memiliki mahkota kecil. Shelterwood ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan burung dan kelelawar yang rutin mendatangkan bibit spesies ekonomis. Selain itu, Shelterwood memberikan perlindungan tanah. Setelah 3 tahun penebangan, dilakukan pembebasan anakan dan tiang pancang yang menjanjikan. Kemudian 4 tahun setelah penebangan, pada tahun ini operasi-operasi berikut direncanakan, yaitu yang pertama, setiap pohon yang tersisa dengan tajuk yang lebat akan diikat dengan racun. Kemudian tiang-tiang terbaik dibebaskan. Kemudian penebangan pemanjat. Selanjutnya 5 tahun setelah penebangan, yaitu pohon kayu pelindung yang sudah tidak diperlukan lagi akan diikat dengan racun atau dihilangkan. Regenerasi alami akan terdiri dari 2 kelompok pohon yang berbeda. Yang pertama yaitu tumbuh cepat, seperti spesies sekunder ringan dengan kayu ringan seperti Didymopanax dan Terminalia. Yang kedua yaitu
toleran naungan yang tumbuh lambat atau spesies hutan primer yang menuntut naungan dengan kayu keras dan berat seperti Carapa dan Weylera. Hutan dikelola dengan sistem rotasi ganda, di mana spesies pionir yang tumbuh cepat akan membentuk tajuk bagian atas. Untuk ini rotasinya ditetapkan pada 30 tahun. Spesies primer yang akan mengambil ahli setelahnya akan dipanen setelah 60 tahun. Kondisi khusus di mana sistem berfungsi yaitu ada pasar untuk kayu ringan dari spesies-spesies sekunder, terutama kayu korek api. Kedua, ada pasar yang bagus untuk arang. Tiga, regenerasi alam spesies, ekonomi berlangsung secara merata pada area yang luas. Tanah yang agak berpasir tidak memungkinkan banyak pertumbuhan gulma. Selanjutnya, penyebaran oleh burung-burung dan kelelawar bekerja sangat efektif di Trinidad. Penampungan hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan burung dan kelelawar.